Mari kita bersati masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami hanya patut mengucap syukur kepada Engkau karena kebaikan dan kelayakan yang kami terima. Sebagai manusia berdosa, setiap kami tidak layak untuk hadir, datang di hadapan-Mu. Dan biarlah kami yang hadir, yang harusnya layak dibinasakan, tetapi Engkau sudah menerima kami karena darah anak-Mu yang kudus sudah dicurahkan, sehingga setiap kami yang menerima Engkau menjadi berharga. Dan Tuhan tolong setiap kami yang hadir saat ini untuk boleh sekali lagi belajar apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi suara hati Tuhan untuk kami dengarkan dan kami lakukan. Mampukan setiap kami untuk memahami, dan hamba-Mu yang menguraikannya, Tuhan juga berikan kemampuan, sehingga setiap yang disampaikan untuk memuliakan nama Tuhan, dan hamba-Mu dimampukan untuk boleh memberi dan menjadi berkat untuk teman-teman pulang, membawa berkat ini kepada orang lain. Doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tadi Pak Yos sedikit memberikan pendahuluan. Kalau memang benar kita sama-sama akan belajar hari ini melalui firman Tuhan. Kita akan buka dari Amsal. Saya ajak teman-teman untuk membuka dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Kalau sudah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk boleh memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saya sekali lagi, Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Suatu hari seorang perawat di rumah sakit membangunkan seorang bapak yang sedang tertidur. Bapak yang sudah tua ini, yang sakit, dibangunkan oleh suster. Pak, bangun Pak, bangun. Bapak ini yang sudah tertidur kaget lalu terbangun, lalu bertanya, ada apa? Bapak lupa minum obat tidur. Jadi orang sudah tidur dibangunkan untuk minum obat tidur. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami hal yang sama. Saat kita butuh ketenangan, ya justru yang kita dapatkan ribut atau gangguan yang mungkin dialami oleh Bapak yang tadi saya sebutkan. Kita inginkan tenang, justru yang kita dengar itu membuat kita tidak nyaman. Membuat kita akhirnya galau, membuat kita akhirnya tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah, bicara tentang membahas tentang bicara, sepertinya setiap kita suka bicara ya, pasti ya. Nah, ada satu fakta yang saya dapatkan, diungkapkan bahwa perempuan itu dikatakan sehari bisa bicara 7.000 kata. Wah, banyak ternyata. Dan pria dikatakan rata-rata 2.000 kata. Jadi berapa kali lipat ya? Nah, di sini kita belajar, kita akan sesuatu yang justru kalau kita bicara itu menjadi kebutuhan. Kalau tidak bicara justru bisa jadi masalah gitu ya. Kalau kita nggak bicara lagi, nggak ada yang kita bisa ajak bicara, itu justru jadi masalah.
Nah, kita akan sharing hari ini, kita akan bahas, belajar yang bertolak belakang. Kalau ada satu prinsip mengatakan diam itu emas. Tetapi justru kita mau belajar, diam tidak selalu emas. Ya kan, kalau kita lihat di pepatah ada mengatakan apa? Diam itu emas. Lebih bijaksana untuk tidak banyak bicara. Jadi diam itu lebih baik. Atau ada juga dia mengatakan apa? Mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ngomong, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan itu justru bisa terjebak kita di dalam perkataan kita sendiri. Jadi perkataan terlalu banyak itu sebenarnya justru membuat kita, tanda kutip, nggak ada gunanya. Justru merugikan diri kita sendiri. Alkitab sendiri menegaskan bahwa jika terlalu banyak bicara, kita bisa melakukan banyak pelanggaran. Di Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Juga pada saat tertentu Alkitab mengajarkan ada kalanya kita berdiam diri lebih baik daripada banyak bicara. Jadi banyak sepertinya mendukung. Itu di Yesaya pasal 30 ayat 15. Di sana dikatakan, firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Yesaya 30 ayat 15 ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Alkitab maupun pandangan umum banyak mengharapkan kita lebih banyak diam, lebih sedikit bicara. Tapi hari ini kita bahas justru sesuatu yang berbalik. Diam itu justru tidak selalu emas. Kalau kita kan diam itu emas, di sini ada hal yang berbeda. Yaitu diam tidak selalu emas. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari tema ini? Diam itu tidak selalu emas. Di dalam kasus, ya di dalam dunia bisnis maupun politik, itu urusan bicara bisa artinya lain. Contoh, satu kasus yang pernah saya baca di koran, saya udah ganti pelaku-pelakunya gitu ya. Itu ada seorang bernama Tono, dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang besar. Dia bekerja dan dia orang Kristen yang setia. Dia beribadah, tahu bahwa korupsi itu tidak baik. Itu adalah perbuatan dosa. Karena itu Tono tidak pernah mengambil uang yang bukan miliknya. Dia orangnya jujur dikatakan, namun suatu hari klien Tono ini memberikannya uang suap dalam jumlah besar. Dia diberi kepada dia, Tono tidak mau terima. Tetapi dia membiarkan rekannya atau temannya yang lain menerima uang tersebut. Nah, akhirnya nanti kelak dia juga menikmati uang tersebut dari teman yang menerima. Atau kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Di sana ada satu kisah bahwa Adam saat bersama dengan Hawa, saat Hawa dicobai oleh iblis. Jadi dikatakan bukan Hawa sendiri yang datang lalu dicobai oleh iblis. Ternyata ada Adam beserta dengan Hawa. Dan ketika Hawa mengambil buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, di sana Adam sebenarnya ada. Dan Adam tahu Tuhan melarang. Tetapi dia membiarkan. Si Adam membiarkan Hawa mengambil dan dikatakan apa? Memakan lalu memberikan kepada Adam. Dan Adam pun ikut makan. Jadi di sini sejak kejadian itu manusia jatuh dalam dosa. Bukan karena Hawa saja. Tapi ada unsur yang dalam, yaitu unsur Adam, bukan Hawa saja. Adam yang sangat penting, sangat mempengaruhi. Nah, walaupun bukan Tono yang menerima suap, atau Adam yang memetik dan lalu memakan lebih dahulu, tetapi mereka, Adam maupun Tono, adalah orang yang bersalah. Ya, jadi bagian ini kita melihat bersikap diam, justru ketika mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka diam, itu adalah dosa. Lebih buruk lagi, mereka akhirnya justru turut menikmati apa yang kesalahan yang harusnya mereka bisa hindari tersebut. Jadi ternyata dalam kasus di atas, dosa bisa dilakukan tanpa apa? Tanpa harus melakukan pelanggaran secara langsung. Kita mungkin tidak melakukannya, kita membiarkan teman kita yang melakukannya. Atau ada sesuatu hal yang harusnya kita berbicara, tapi kita diam. Itu ternyata dosa. Nah, ada setidaknya 3 prinsip kita akan belajar agar perkataan yang kita harus keluarkan. Bukan diam, tapi perkataan yang kita keluarkan itu bisa sama
seperti emas. Seperti orang yang mengatakan diam itu emas. Sama halnya juga, berbicara bisa menjadi emas. Sesuatu yang berguna bagi orang lain. Apa yang kita harus miliki? Setidaknya ada 3 prinsip. Yang pertama, kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 17. Di bagian firman Tuhan ini dikatakan apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia berdosa. Jadi pertama, prinsip bahwa ketika kita mau mengungkapkan perkataan-perkataan kita, yang nilainya tidak kalah dengan orang yang diam, adalah emas. Berkata-kata juga dapat menjadi emas. Pertama adalah, perkataan itu hendaklah diungkapkan dengan kebenaran. Kita ungkapkan dengan kebenaran. Tapi faktanya kalau kita mau jujur, lebih banyak kita cari aman. Ketika ada masalah, lebih baik kita diam. Daripada ngomong nanti jadi masalah, lebih baik saya diam. Ketika saya ngomong nanti dimusuhin, ketika saya ngomong nanti dibenci, ketika saya ngomong nanti tidak disukai, dijadikan apa? Disingkirkan, lebih baik saya diam. Itu yang mungkin kita sering lakukan, kita pikirkan. Ternyata di dalam Yakobus tadi kita baca, dosa bukan pelanggaran yang kita lakukan secara aktif saja. Kita bunuh orang, atau kita mungkin memfitnah orang, kita mencuri, atau melakukan dosa yang aktif, kita merugikan orang secara langsung. Ternyata kita tahu itu benar, kita diam itu juga dosa. Kita harus melakukannya, kita tidak melakukan, itu justru dosa. Jadi terlebih kebenaran yang harusnya diungkapkan. Tetapi kita apa? Sembunyikan atau kita pendam. Harus kita ungkapkan itu kebenaran, kita diamkan. Ya, umumnya kita akan lebih tertarik dengan sesuatu yang kita sukai. Ya. Daripada harusnya diungkapkan dengan benar. Contohnya gosip. Gosip itu apa? Makin digosok, makin sip. Kalau udah bicara sesuatu yang negatif, siapapun bisa ngomong. Udah ngomongin orang itu paling enak. Bukan di sini, di tempat dimanapun sama. Udah ngomongin orang itu paling enak. Yang belum tentu kebenarannya itu pasti. Belum tentu benar. Tetapi kalau kita bicara tentang mengabarkan Injil kepada orang, coba. Kebenaran yang harus kita ungkapkan. Kita lebih milih diam. Daripada nanti saya bicara, jadi masalah. Bahkan saya dapat satu fakta, dikatakan orang Australia sekarang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang agama saat ini. Ketika kita bicara, katakanlah Pak Yos ini orang Australia. Saya bicara-bicara, dia mau ngobrol apapun oke. Ketika saya bicara tentang Tuhan Yesus, tentang Injil, tentang kebenaran, orang itu akan berkata, stop, maaf, saya harus meninggalkan Anda. Saya tidak mau bicara tentang agama. Dan dia bisa meninggalkan begitu saja. Bahkan Perdana Menteri sebelum yang sekarang ini, seorang wanita yang kita tahu namanya, dia berani berkata pernyataan, Australia tidak butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, beranikah kita dalam kondisi yang mungkin di tempat di Makassar ini tidak jauh berbeda, kita beranikah menyatakan kebenaran itu? Berani tidak dengan, mungkin istilahnya apa? Resiko yang harus kita terima. Saya cari aman lah. Anak saya masih kecil, saya masih mau kerja, saya mau nyaman, saya mau bekerja dengan baik. Ngapain saya bicara kebenaran kepada orang? Saya jadi teringat waktu saya masih di Medan, ada tempat pelayanan saya di daerah namanya Metal di sana. Metal ini tempat pengungsian orang Aceh. Di sana bicaranya pakai bahasa Kek semua. Nah di sana itu yang lucu beda dengan yang di tempat-tempat umum biasanya di pasar itu ya. Di sini justru banyak cowok-cowok, bapak-bapak, itu yang nongkrong, yang gosip. Kalau di sini biasanya ibu-ibu ya. Kalau saya lihat di sekolah, rata-rata ibu-ibu yang bicara, ngobrol, gosip. Di sana bapak-bapak. Ngobrol, entah bicarain apa-apa saja. Bapaknya gosip lah. Bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Kalau kita mau lihat ada ibu-ibu, ada 1-2 orang. Tapi selebihnya, puluhan orang sampai 30-40 orang itu laki-laki. Gosip di sana. Nah suatu hari saya suka makan mie di sana karena di warung-warung itu ya kedai kopi ada jual mie, saya makan. Nah beberapa kali saya ambil kesempatan. Ketika mereka bicara, ada yang bicara tentang kekristenan, mereka yang salah gitu ya,
Ketika bicara Kristen itu seperti ini, saya langsung bicara sama mereka. Oh, maksudnya gimana Pak? Gimana Kus? Gimana Cek? Saya memberitahukan apa yang benar kepada mereka. Akhirnya mereka lihat, kamu kerja di mana? Nah memang beresiko juga. Tapi apa yang harus kita pertahankan? Apa yang harus kita nyatakan? Apa yang harus kita bicarakan? Harus kita bicarakan. Jangan karena kita merasa aman, nggak perlu. Nah kesempatan itu untuk PI. Bahkan ada beberapa yang akhirnya bisa diajak untuk bersama-sama ke gereja. Puji Tuhan. Ini sekarang saya lagi coba-coba juga. Di bawah-bawah ada ibu-ibu, kita sapa mereka. Istri saya ajak mereka ngobrol, ayo ke wanita. Ya ada juga yang ikut. Coba pelan-pelan. Jadi kalau kebenaran itu kita nggak berani, janganlah. Yang penting saya masuk gereja, orang mau ikut-ikut terserah. Itu bukan urusan saya. Maka kebenaran tidak pernah kita ungkapkan. Dan itu adalah dosa. Ya teman-teman, kemanapun kita pergi, ada kesempatan menyatakan kebenaran. Katakanlah. Ketika kita harus mengatakan, kita tutup mulut, itu tidak menjadi emas, tapi menjadi dosa bagi kita. Demikian juga kalau kita bicara di dalam keluarga. Apapun yang kita ungkapkan, itu bisa menjadi berkat untuk keluarga. Jangan kita tutup-tutup kalau memang harus itu sesuatu yang memuji, sesuatu yang membuat anak-anak kita dikuatkan, istri kita dikuatkan, katakan. Atau sesuatu yang memang kita harus ungkapkan itu dalam kesalahan kita meminta maaf, lakukan. Kalau itu kebenaran harus kita lakukan. Terlebih, itu adalah kebenaran Tuhan. Jangan disimpan, jangan ditutup-tutupi. Karena semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Pertama, mari. Kalau kita mau perkataan kita menjadi emas, perkataan kita hendaklah diungkapkan dengan kebenaran. Yang benar harus diungkapkan. Bukan yang salah, gosip, yang tidak jelas kebenarannya. Itu justru yang seringkali kita angkat. Yang kedua, perkataan yang bisa menjadi sesuatu hal yang berguna. Bisa bahkan nilainya seperti emas. Ketika kita apa? Mengatakannya dengan hal yang positif. Hal yang membangun untuk orang lain. Di Filipi 4 ayat 8, di sana dicatat, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Semua ada 8. Hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang dapat menguatkan orang lain. Lakukan itu. Dan itu kalau diungkapkan dengan perkataan, katakanlah kalimat, kata-kata itu. Sotoris, saya dan istri heran. Kenapa Jesslyn tiba-tiba cakap kotor suatu hari. Dia cakap kotor, kami bingung. Di rumah kami nggak pernah cakap kotor. Tiba-tiba dia cakap kotor, kalimat yang nggak enak didengar. Untuk apalagi anak masih umur 5 tahun mengungkapkan itu. Wah ini nggak wajar. Saya bingung, kok bisa? Dan satu kasus lagi, pernah waktu saya berikan dia jelly. Tahu ya, makan jelly agar-agar. Saya bilang, nanti pulang baru makan. Ingat ya, pulang baru makan. Waktu itu saya mengunjungi neneknya Jesslyn ya, mamanya istri saya, mertua saya. Jadi sana makan. Tiba-tiba, loh kok diam Jesslyn, kok nggak ada suara, kemana dia? Waktu saya naik ke atas, saya lihat, lalu ada laporan dari adiknya istri saya, anak pamannya, Jesslyn makan di bawah kolong. Dia bilang sama saya pergi ke sana. Iya benar, Jesslyn masih di kolong, dia buka jelinya, dia makan di sana. Wah, kok bisa seperti itu? Dia menutup-nutupi, sembunyi-sembunyi, nggak mau diketahui, dia bisa melakukan hal itu. Padahal nggak pernah diajarkan. Saya nggak pernah curi makan, saya sembunyi di bawah kolong makan, dia lihat. Saya nggak pernah. Cakap kotor juga demikian. Nah ini membuktikan pada kita bahwa hal yang negatif itu mudah dipelajari. Kita mau lakukan yang negatif, menjelekkan orang, menjatuhkan orang, itu sangat mudah. Siapapun bisa. Lihat aja di simpang-simpang jalan. Ketika ada pertandingan bola. Yang paling kritis siapa? Tukang becak.
Aduh bodoh sekali Leonardo itu. Kenapa dia nggak bisa sepak bola itu? Ketika dia di dalam lapangan sepak bola, jangankan kejar bolanya. Lihat bola pun nggak sempat dia. Tapi seperti dia paling pintar. Dan setiap kita bisa ngomong. Nah, di sini hal yang negatif itu mudah dipelajari. Tetapi hal yang positif itu susah kita mau lakukan. Lebih mudah dan lebih cepat dipengaruhi, yaitu negatif untuk kita. Karena itu Paulus di dalam suratnya meminta kita agar senantiasa menjadikan hal yang positif menjadi kebiasaan atau habit kita. Ada sebuah teori perilaku mengajarkan bahwa untuk memiliki sebuah kebiasaan, katakan, untuk melakukan satu kebiasaan, habit, baik yang membangun atau yang merusak, kita hanya perlu dikatakan apa? Mempelajari atau mengulanginya 30 kali. Teori ini mengatakan. Jadi kalau kita mau cakap kotor, jadi kebiasaan kita, cukup kita setiap kali ketemu cakap kotor. 30 kali itu jadi biasa kita. Dan kemanapun kita pergi, kita akan cakap kotor. Ya, jadi kalau kita mau apapun yang kita lakukan, kita hanya perlu mengulanginya 30 kali. Teori ini mengatakan. Maka kita akan terbiasa melakukan hal yang sama yang kita ingin lakukan. Yaitu negatif. Yang kita akan ungkapkan. Demikian juga yang positif. Contoh saja, doa pagi. Mungkin waktu kali pertama datang, aduh, lutut sakit loh. Betul ya? Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan kita datang, setiap kali saat kita datang, itu menjadi apa? Kerinduan. 30 kali saja. Berarti apa? 1 bulan coba datang. Biasakan. Atau mungkin hal yang lain. Berterima kasih kepada orang. Susah loh kadang berterima kasih. Coba kita ada yang memberikan, terima kasih ya. Terima kasih. Itu akan jadi hal yang baik, yang positif. Yang akan kita lakukan. Hanya perlu 30 kali. Itu teori. Ya, jadi kalau kita membiasakan memikirkan hal yang positif, maka apa yang ada di dalam perbendaharaan kita, itu yang baik dan positif yang akan dikatakan. Jadi saya kasih gambarannya seperti seseorang yang tinggal di mana dia berada, dia akan menjadi seperti apa. Nah, seperti mungkin saya tinggalnya di pembuangan sampah. Katakan ya, di sebelah rumah saya itu tempat pembuangan sampah. Meskipun saya tinggal di sana, setiap hari saya mandi 1 hari 3 kali paling sedikit, bisa 5 kali, 6 kali. Karena sebelah saya, tempat pembuangan sampah, kemanapun orang akan mencium apa? Pak Herma udah mandi belum? Padahal udah mungkin 3-4 kali mandi 1 hari. Tapi Pak Roni, contohnya, tinggalnya di sebelah, atau jangan-jangan ada di pabrik parfum. Enggak mandi pun, orang pikir, waduh Pak, harum terus ya. Pakai apa? Pakai sabun apa kok mandinya sangat menarik? Padahal sudah 4 hari belum mandi Pak ya. Nah, apa yang menjadi kebiasaan kita, dekat kemana kita, akan menjadi apa kita. Ketika pas pikiran positif yang kita katakan, ungkapan positif yang terus kita lakukan, kita ungkapkan, itu akan menjadi positif untuk orang lain. Negatif terlalu mudah mau dikatakan. Maaf kata, untuk membanting apapun saya bisa lakukan. Siap orang bisa kan? Apa gunanya? Tetapi hal yang baik, membangun orang itu belum tentu bisa. Kecuali kita mau belajar. Jadi apa yang kita ungkapkan itu, wah ini orang bagus. Dia ini menguatkan saya. Bukannya justru apa? Menjatuhkan saya. Oh ini orang ini memberikan saya solusi. Jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi. Bukan membuat saya semakin stres. Membuat saya, udahlah saya gak mau ke gereja lagi lah. Sedikit-sedikit saya dikritik. Sedikit-sedikit saya disalahin. Sedikit-sedikit saya mau jadi apa? Mudah, siapapun bisa ungkapkan itu. Apa gunanya? Hanya menjatuhkan orang. Mari, hal positif kita juga bisa ungkapkan pada orang lain. Dan itu akan menjadi nilainya seperti emas bagi orang yang mendengar. Dan yang ketiga, yang terakhir. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, 2 Timotius 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yang ketiga, selain tadi kita baru belajar
Perkataan yang bisa menjadi sesuatu yang bernilai emas, yaitu diungkapkan dengan kebenaran. Perkataan yang penuh dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah perkataan kita hendaklah bisa menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, hendaklah, ini guru saya selalu, hamba Tuhan yang melayani di gereja saya, selalu mengingatkan saya, bahwa apapun sebelum kita melakukan, sebelumnya pikirkan apakah hal itu berguna atau bermanfaat tidak. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Ya ketika kita katakanlah mau merokok, untuk diri kita apa gunanya? Merusak. Untuk orang lain lebih lagi, perokok pasif. Memuliakan Tuhan? Tidak. Jadi apapun yang kita mau lakukan, itu bisa menjadi sesuatu yang memberi kesaksian hidup bagi orang lain. Sering yang kita lakukan apa? Yang kita ingin dan saya suka saja. Bukan orang lain. Orang lain itu urusan lain. Dulu, ini ada satu cerita dikatakan ketika beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ada orang Kristen ribut, lalu ada orang datang, udah Pak, Andi, Pak Yos jangan ribut lagi, malu kalian itu orang Kristen, kok ribut-ribut, kok berantem, jangan malu. Nah zaman sekarang apa yang terjadi? Ketika ada orang ribut, berantem, lalu ada orang ketiga datang, kalian itu ribut kali sih kayak seperti orang Kristen aja. Orang melihat kekristenan itu apa? Ribut. Nah, saya sangat setuju pendapat dari almarhum ya, cendekiawan Muslim Nurcholis Majid. Dia pernah berkata satu kalimat bagus sekali. Jangan pernah ganggu orang Kristen. Jangan dibakar gerejanya. Orang Kristen jangan diganggu waktu ibadah. Biarkan saja. Bagus ya? Di belakangnya dikatakan. Biarkan saja. Nanti juga ribut sendiri. Saya ingat waktu kejadian tahun 98. Aduh, luar biasa. Betul, kita di dalam kondisi yang begitu mencekam. Saya tidak tahu di sini. Saya ada di Jawa. Waktu saya ada di Jakarta, saya melewati jalan MPR itu, wah, mata nggak bisa buka. Kenapa? Air mata itu menetes. Karena gas air mata itu ada di mana-mana. Tiba-tiba air mata itu menetes. Bisa ya? Begitu mencekam. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Orang Kristen banyak ketakutan. Betul, manusiawi. Seorang pendeta yang bukan pengagum berat untuk beliau. Tapi saya harus katakan, apa yang dia ungkapkan itu betul-betul hebat. Pendeta Stephen Tong. Dia berkata, bahkan pada saat itu banyak gereja yang libur. Jadi pada saat itu ada yang gereja-gereja tidak adakan ibadah, kenapa? Takut terjadi, yaitu kerusuhan, diganggu dan sebagainya. Pendeta Stephen Tong berani menyatakan apa? Biar ibadah tetap berjalan. Tidak ada kata libur. Kalau saya harus mati, saya akan mati di atas mimbar. Itu yang benar. Tidak harus sesuatu yang membuat kita takut, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Atau apa yang sesuatu yang membuat kita akhirnya apa? Ketakutan, karena sesuatu yang hanya bisa mengancam jiwa kita. Dan pada saat itu saya ingat, kekristenan begitu solid. Saya nggak pikir lu mau dari GBI, mau dari GII, mau dari GKY, mau dari Kampung Kudus. Tidak ada cerita. Kumpul semua berdoa. Saya ingat saya di GSRI Taman Sari ya. GSRI mana? Kita kumpul bersama, kita berdoa. Waduh, indah sekali. Ketika terjadi penganiayaan, orang justru mengumpul. Tetapi ketika tidak ada masalah, gereja ribut sendiri. Kasus yang hampir sama bersamaan waktu yang terjadi di sini, saya dengar katanya, ini tidak perlu kita tutup-tutupi lah. Tahun 2004 di Medan, dan di sini kalau nggak salah 2005 atau 2006, ribut juga kan? Di sana Medan sampai masuk Metro TV, sampai masuk koran, dan itu sangat memalukan Metodis. Itu pecah sampai hari ini belum gabung. Kalau Metodis itu ada konta wilayah sementara, konta wilayah 1, konta wilayah 2, itu daerah Jakarta. Ada satu tiba muncul konta wilayah sementara yang tidak, ya pecahannya sampai hari ini belum selesai masalahnya. Ribut kenapa? Terlalu nyaman, tanpa ada masalah. Karena itu saya sangat
kagum dengan pandangan almarhum Nurcholish Madjid. Ribut aja lah, biarkan saja, entar ribut sendiri. Karena itu seringkali saya justru merasa perlu justru gereja itu ada sesuatu penganiayaan kecil. Jadi iman. Orang yang sungguh-sungguh akan teruji. Atau yang datang hanya untuk jalan-jalan. Atau hanya untuk gak tahu apa tujuannya. Tetapi ya, kita harapkan setiap kita tidak harus sampai ada penganiayaan. Tapi kita datang, apa yang kita lakukan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Apa yang kita lakukan itu bisa menguatkan orang lain. Bukan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal-hal yang tidak menjadi berkat untuk orang lain. Jangan jadikan diri kita di luar orang. Aduh, GKI. Negatif. Janganlah, jangan ke sana. Bagaimana kita bisa mendapatkan jiwa? Karena itu, tidak selamanya diam itu emas. Mungkin saat kita bicara, pada saat kita harus bicara, bisa menjadi berlian yang mahal harganya. Saat kita harus bicara, pada saat kita harus mengungkapkan kebenaran, pada saat kita harus benar-benar menyatakan hal yang positif, membangun, bahkan juga untuk memberkati orang lain dengan perkataan kita. Jangan-jangan perkataan kita bernilai berlian di mata orang lain. Mari kita belajar. Jika kita melakukan, percayalah, kita tidak perlu berdiam untuk menjadi emas. Ungkapkan kenyataan hidup yang benar. Amsal 25 ayat 11 tadi katakan apa? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah emas di pinggan perak. Biarlah kita boleh mengungkapkan kebenaran, berani menyatakan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan kiranya kita boleh memberkati orang lain. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, maafkan kami selama ini mungkin kami merasa sudah terlalu nyaman di satu tempat. Atau kami merasa sudah terlalu jauh hidup kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ajari kami untuk kembali merenungkan bahwa saat yang kami harus lakukan, ketika kebenaran itu harus diungkapkan, biarlah kami belajar mengungkapkan kebenaran. Dan ketika kami harus mengungkapkan, menyatakan dan membangun dengan perkataan kami untuk menguatkan orang, jadikanlah kami untuk berkat. Dengan perkataan yang kami katakan, orang lain dibangunkan. Dengan perkataan yang kami katakan, memberi solusi jalan keluar bagi masalah hidup orang lain. Ampunir kami Bapa kalau selama ini kami sering diam untuk membiarkan kebenaran itu tertindas. Ampuni kami jika kami selama ini diam untuk memuji apa yang harus dipuji. Ampuni kami kalau saat ini mungkin kami hanya bisa menutup berkat bagi orang lain dengan tidak mengungkapkan apapun yang seharusnya menguatkan orang. Ampuni kami Bapa. Ajari kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi pelaku-pelaku yang dapat dilihat oleh orang lain. Menjadi Injil yang terbuka. Yang dapat dilihat oleh semua orang. Diam pada tempatnya adalah emas. Tapi diam pada saat kita harus bicara justru berbahaya. Karena itu Bapa, tolong kami agar memiliki hati seorang yang mau belajar melalui firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan waktu kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Yos.